Seorang gadis kecil miskin dan kurus mengetuk pintu sebuah villa terpencil milik seorang miliarder lumpuh. Ia tidak meminta uang dan tidak meminta belas kasihan. Ia hanya memohon satu kotak makanan sisa. Sebagai gantinya, ia mengucapkan satu kalimat yang membuat Bagas Wiratama membeku. Kalau Bapak memberi aku makan, aku akan membantu Bapak bisa berjalan lagi. Bagas Wiratama tertawa getir, menganggap itu dongeng konyol dari anak yang kedinginan dan kotor. Tetapi 90 hari kemudian ia benar-benar bisa berdiri. Dan tak seorang pun percaya sampai ia kelak membuka sebuah rahasia yang mengguncang dunia finansial. Padahal semuanya bermula dari seporsi makanan sisa. Sore tadi udara Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, sudah meranggas dingin, dan menjelang tengah malam angin mengiris lewat kaca berembun, menghantam dinding batu berlumut villa yang bersembunyi di tengah hutan pinus. Di dalam rumah besar yang dingin dan kosong itu Bagas Wiratama duduk diam di depan jendela, menatap halaman yang tertutup kabut. Kedua kakinya kaku tak bergerak di atas penyangga logam kursi roda listrik yang menemaninya selama 20 tahun. Dulu ia raja properti yang namanya membuat para investor segan. Kini ia hanya bayangan yang hidup sunyi di lereng bukit, kehilangan tawa, kehilangan orang-orang. Sejak kecelakaan merampas kemampuannya berjalan ia merasa kehilangan segalanya. Istrinya, teman-temannya, reputasinya, bahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar ketukan, 3 kali lalu 3 kali lagi. Kecil seperti seseorang yang ragu. Bagas Wiratama mengernyit karena sudah lewat tengah malam dan gerimis menusuk. Siapa yang berani mengetuk pintu? Sementara Bu Sri Handayani sang asisten rumah tangga lama sedang pulang kampung beberapa hari dan rumah seharusnya sunyi. Namun ketukan datang lagi, kali ini pelan tapi tegas, ia menghela napas lalu. Mengendalikan kursi rodanya meluncur di lantai kayu mengilap menyusuri lorong panjang yang gelap. Ketika ia membuka sedikit pintu samping, hembusan dingin menerpa hingga tubuhnya merinding. Di hadapannya berdiri seorang anak perempuan sekitar 6 tahun, rambut acak, sweater tua yang mulai menipis di bahu, kedua tangan memeluk diri demi menahan dingin, sandal plastiknya aus, kaki berlumpur, matanya besar hitam menatap tanpa takut. Maaf mengganggu malam-malam begini, suaranya gemetar, tapi apakah Bapak punya makanan sisa? Aku dan Ibu belum makan malam. Bagas Wiratama menatapnya tajam, kurus dan pucat. Namun tatapan bening itu membuatnya tak sanggup menutup pintu seperti pada orang-orang yang dulu datang hanya demi uang. Namamu siapa? Tanyanya dengan suara serak karena terlalu lama jarang bicara. Aku Naila Arumi, jawab gadis kecil itu. Aku tinggal di kos kontrakan di seberang jalan. Ibu kerja macam-macam tapi malam ini pulangnya terlambat. Ia menunjuk deretan kontrakan ringkih yang tersembunyi di balik pepohonan pinus. Bagas Wiratama tersentak menyadari ia tinggal di sini 20 tahun namun tak pernah benar-benar melihat seberang. Ada makanan dingin di dapur. Masuk, katanya datar sambil memutar kursi rodanya. Naila Arumi ragu sekejap lalu melangkah masuk, matanya membesar mengamati lorong kayu, karpet tua, lukisan minyak di dinding. Tetapi ia tidak bertanya apapun dan tak menunjukkan keserakahan. Bagas Wiratama menuju dapur, mengambil kotak nasi dari kulkas, memanaskannya di microwave. Seporsi nasi dengan ikan bumbu kecap dan sayur sawi bening yang masih tersisa. Ia letakkan di meja. Makan? Naila Arumi menunduk. Terima kasih banyak, Pak. Lalu makan pelan tanpa rakus, sesekali menatapnya seperti ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya ia berbisik, kaki Bapak sakit ya? Bagas Wiratama tertawa hambar, bukan sakit. Lumpuh. 20 tahun tak bisa bergerak, Naila Arumi mengangguk tanpa mendesak, dan setelah selesai ia mengeluarkan setangkai bunga liar yang mulai layu dari saku sweaternya. Bapak pegang ini ya? Bagas Wiratama terkejut, buat apa? Naila Arumi tersenyum, matanya menyala. Bu Tati Wulandari tetangga bilang, kalau kita memberi dengan tulus, kita akan dapat kembali sesuatu yang ajaib. Bapak sudah memberi aku makan, sekarang aku kasih Bapak keajaiban. Bagas Wiratama terdiam beberapa detik. Sepanjang hidupnya ia pernah menerima hadiah mahal, minuman impor, lukisan langka. Namun tak seorang pun pernah memberinya setangkai bunga rumput liar dan menyebutnya keajaiban. Kamu benar-benar percaya ada keajaiban? Tanya Bagas Wiratama lirih. Naila Arumi mengangguk. Iya, asal Bapak juga percaya. Besok aku kembali lagi untuk lihat apakah keajaiban itu mulai bergerak. Bagas Wiratama menyeringai pahit. Kalau kakiku bisa jalan, aku traktir kamu makan satu restoran. Naila Arumi menatapnya serius. Aku nggak butuh restoran, Pak. Aku cuma mau Bapak bisa senyum lagi. Lalu ia menunduk sopan, membuka pintu, dan lenyap di gerimis.
Bagas Wiratama duduk membeku sangat lama. Bunga kecil itu bergetar di tangannya diterpa udara dingin yang menyusup dari celah pintu. Dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun ia tidak merasa rumah ini terlalu besar, terlalu sunyi, atau terlalu menakutkan. Yang tersisa hanya sesuatu yang sangat ringan dan rapuh merayap ke benaknya. Bukan tepat harapan, bukan pula keyakinan, melainkan seberkas cahaya kecil di tengah malam yang beku. Bara mungil yang dibawa seorang anak asing dan diam-diam ditinggalkan di dadanya. Pada detik itu Bagas Wiratama, lelaki yang seakan mati dari dalam sejak 20 tahun lalu, menggenggam bunga itu erat seolah memegang sesuatu yang ganjil yang ia sendiri tak paham. Namun ia tahu besok ia akan duduk di sini menunggu ketukan itu lagi. Pagi di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, diselimuti gerimis halus yang membawa dingin hingga ke tulang. Bagas Wiratama duduk di kursi roda listrik di dekat jendela ruang tamu, menatap halaman berkabut putih susu. Tangannya masih memegang bunga liar yang ditinggalkan Naila Arumi semalam. Rapuh seperti bisa luruh hanya oleh helaan napas. Anehnya ia belum tega membuangnya. Semalam setelah Naila Arumi pergi, ia duduk lama dalam gelap tanpa menyalakan lampu, tanpa musik, tanpa menelepon siapapun, bukan karena tak ada nomor yang bisa dihubungi, tetapi karena sudah lama ia berhenti punya seseorang yang benar-benar perlu diajak bicara, seolah dunia perlahan menghapus namanya dari peta. Seorang pebisnis besar yang dulu dielu-elukan kini tinggal tubuh yang tak utuh dan nama yang terlupakan di kabut dataran tinggi. Dulu ketika masih di Jakarta, media menjulukinya tangan emas properti. Ia memulai dari nol, merangkak lewat proyek perumahan rakyat, lalu melejit ke kawasan komersial, pusat belanja, hingga resor mewah di Bali, Sanur, dan Lombok, Senggigi, dan villa di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Ini adalah hadiah untuk dirinya sendiri setelah menang lelang proyek besar bernilai ratusan miliar rupiah pada tahun 2001. Ia pernah menjalani hidup gemerlap, minuman impor, mobil mewah, pesta dengan lampu keemasan dan musik jazz, teman mengerumuni, mitra tinggal dipanggil datang. Dan saat itu istrinya Ratnasari adalah perempuan cantik dan tajam yang selalu bersinar di sampul majalah sebagai istri taipan Bagas Wiratama. Lalu kecelakaan terjadi pada malam hujan deras seperti ini. Sepulang dari pesta perayaan rampungnya proyek besar di Jakarta Timur, mobilnya dihantam dari samping ketika sopirnya nekat menerobos lampu merah. Sopir Dedi Saputra tewas di tempat. Bagas Wiratama selamat namun tulang belakangnya cedera parah, dan hanya beberapa jam setelah dibawa ke RS Mayapada Jakarta, ia menerima vonis dari Dr. Arif Prakoso, lumpuh permanen dari pinggang ke bawah. Pada awalnya teman dan rekan bisnis masih datang menjenguk, telepon berdering bertubi. Tubi, bunga memenuhi ruang rawat, tetapi perlahan semuanya menghilang. Orang-orang dulu berjanji akan mengurus segalanya untuk Bagas Wiratama. Berjanji membawanya berobat ke luar negeri. Tetapi baru 1 bulan mereka mulai jarang muncul, 3 bulan kemudian mereka menghilang total, telepon tak lagi berdering, sapaan berubah jadi pesan singkat lalu lenyap, sampai akhirnya Ratnasari, perempuan yang pernah menggenggam tangannya di depan ribuan tamu dalam pesta pernikahan megah di Hotel Bintang 5, ikut melepaskan tangan itu. Ratnasari berkata dengan suara lelah bahwa awalnya ia yakin sanggup bertahan dan menunggu sampai suaminya melewati masa paling gelap. Namun amarah, kepahitan, dan sunyi yang dilemparkan Bagas Wiratama kepadanya setiap hari terasa seperti pisau tumpul yang mengiris perlahan. Dan ia tidak sanggup lagi karena ia masih hidup, masih muda, dan masih ingin punya keluarga yang benar-benar utuh. Lalu ia menandatangani surat cerai. Setelah itu Bagas Wiratama pindah ke villa di hutan pinus Lembang di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, memutus semua hubungan, mengurung diri dalam dunia tanpa manusia, tanpa keramaian, tanpa gosip. Ia hanya menyisakan satu orang di sisinya, Bu Sri Handayani, asisten rumah tangga yang sudah mengikutinya sejak masa ia masih lajang. Perempuan itu diam-diam mengurus makan, kebersihan diri, dan rumah seperti bayangan yang tak pernah banyak bicara. Bahkan ada hari-hari ketika Bagas Wiratama tidak membuka mulut selama 24 jam dan Bu Sri Handayani pun tidak bertanya apa-apa. Sejak itu, selama 20 tahun Bagas Wiratama hidup seperti patung batu. Bangun tepat waktu, makan tepat waktu, minum obat tepat dosis, lalu duduk menatap pepohonan berganti musim. Ia juga berhenti membaca karena novel-novel filsafat yang dulu ia cintai kini hanya membuatnya makin membenci diri sendiri. Lelaki yang pernah mengira dirinya kuat ternyata hanyalah pria tak berguna yang bernapas sekadar agar tidak mati. Ia pernah memikirkan bunuh diri. Pernah ada momen jarinya tinggal beberapa sentimeter dari tombol merah pada kursi roda listriknya, tetapi ia mundur karena tidak punya keberanian, sebab kematian mendadak bisa menyakiti orang lain.
Ibunya misalnya, seorang nenek berusia 70-an yang kadang menelepon meski percakapan mereka selalu kurang dari 1 menit. Kamu bagaimana? Masih sama. Ya sudah, lalu telepon ditutup. Perlahan semua hal dalam hidupnya memudar. Uang masih ada, aset properti masih ada, tetapi manusia tidak. Kepercayaan, kebaikan, cinta, semua yang dulu ia kira abadi larut bersama hari-hari ketika ia hanya menatap cahaya matahari menembus jendela. Sampai tadi malam seorang anak asing datang membawa ketukan kecil, setangkai bunga liar, dan kalimat polos yang aneh, ia akan membuatnya bisa berjalan lagi. Bagas Wiratama tidak percaya, tak ada orang waras percaya. Seorang anak miskin kurus bisa menyembuhkan kaki yang mati selama 2 dekade. Namun ia tidak bisa melupakan cara anak itu memandangnya. Bukan tatapan kasihan, bukan tatapan memanfaatkan seperti yang sering ia lihat dahulu, melainkan tatapan sederhana seolah ia manusia biasa. Bukan orang cacat, bukan orang kaya, bukan orang terkenal, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia merasa dipandang sebagai manusia. Ketukan pintu terdengar lagi, kali ini ia hampir tersentak, ia menoleh ke jam. Dinding, pukul 18.05, jam yang sama. Lalu mengendalikan kursi rodanya menuju pintu samping, dan jantungnya untuk pertama kali setelah sekian lama berdetak sedikit lebih cepat. Ketika pintu terbuka, ia melihat Naila Arumi berdiri di sana dengan sweater tua yang sama dan sandal rusak yang sama. Tetapi di tangannya ada buket kecil yang lebih mungil dari kemarin. Rumput liar, beberapa bunga kecil putih, dan sehelai daun hijau lebar. Aku janji akan kembali, kata Naila Arumi sambil tersenyum seolah mereka sudah lama akrab. Bagas Wiratama menatapnya lama lalu memutar kursi rodanya perlahan, membiarkan pintu tetap terbuka di belakangnya tanpa perlu mengundang. Dan Naila Arumi masuk membawa dingin serta aroma tanah basah Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, juga sesuatu yang tak terlihat, serpihan pertama dari apa yang kelak disebut orang sebagai keajaiban. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup Bagas Wiratama. Malam ketiga di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, masih menggigit angin. Dari lembah membawa bau pinus muda dan tanah lembab, tetapi villa di lereng itu tidak lagi terasa segelap sebelumnya. Dari balik jendela kaca, cahaya lampu memancar hangat keemasan, seakan rumah yang lama terlupakan ini sedang dibangunkan. Naila Arumi meletakkan buket kecil hasil petiknya di meja teh dengan hati-hati agar tidak menyenggol vas porselen antik yang dulu pernah dibeli Bagas Wiratama dari luar negeri. Gadis itu masih bertelanjang kaki, celananya berlumur lumpur, tetapi wajahnya cerah. Bapak tahu nggak? Tadi ibu bangun jam 4 pagi supaya sempat membungkus makanan untuk dapur umum bubur di ujung tanjakan, kata ibu, selama kita masih bisa berbagi dengan orang yang lebih susah, berarti kita belum benar-benar miskin. Bagas Wiratama hanya mengangkat sudut bibir tanpa tertawa. Namun sorot matanya melunak, ia membatin ingin tahu siapa ibu anak ini, dan ia yakin perempuan itu bukan tipe yang mudah tumbang. Di matanya para perempuan yang bertahan hidup di kerasnya dunia seringkali kuat sampai membuat laki-laki malu. Dan hari ini aku mau Bapak ikut satu tes kecil, kata Naila Arumi sambil menyilangkan tangan di dada, serius seperti guru. Tes? Bagas Wiratama mengangkat alis menahan senyum, umurku lebih tua darimu puluhan tahun, tapi kalau kamu yang pegang permainan, aturannya ya aturanmu. Naila Arumi terkikik, Bapak nggak boleh marah ya. Bagas Wiratama duduk tegap di kursi rodanya, menyilangkan tangan. Oke, tes apa? Lakukan. Naila Arumi berlari ke halaman dan kembali membawa sehelai daun pinus kering dan sebatang rumput. Ia menaruh keduanya di meja di depan Bagas Wiratama. Bapak tebak, yang mana aku petik pakai tangan kiri dan yang mana pakai tangan kanan? Bagas Wiratama terkekeh. Ini tes apa? Tes fokus dan rasa, jawab Naila Arumi. Orang dewasa biasanya nggak peduli detail, tapi Bapak beda. Bapak terlalu lama sendirian. Aku pikir Bapak akan lebih peka. Bagas Wiratama menatap dua benda itu lalu menggeleng. Aku nggak tahu. Naila Arumi tersenyum sambil mengangkat rumput. Yang ini tangan kiri. Waktu itu aku menghadap ke arah tanjakan. Tangan kananku pegang jaket karena anginnya dingin. Bagas Wiratama memandangnya dengan rasa ingin tahu yang tak bisa ia sembunyikan. Tujuan permainan ini apa? Supaya Bapak mulai pakai otak Bapak dengan cara yang beda. Jawab Naila Arumi tegas. Aku baca dari buku milik Pak Ridwan Hakim. Katanya otak itu kayak otot, kalau lama nggak dipakai ya melemah. Bapak mungkin belum bisa jalan, tapi Bapak bisa mulai, latihan jalan, dari kepala dulu. Bagas Wiratama tercekat karena 10 tahun terakhir ia hidup seperti mesin. Rutinitas dingin berulang. Membaca berita hanya sekilas, menonton kabar tanpa ingat apapun,
pengetahuan tajam yang dulu ia banggakan kini tinggal ingatan berdebu. Naila Arumi melanjutkan, aku mau Bapak belajar menebak lagi, penasaran lagi, meragukan lagi, salah nggak apa-apa, yang penting Bapak mau coba, supaya Bapak nggak beku terus. Kalimat itu menghantam dada Bagas Wiratama. Kamu umur berapa? Tanyanya. 6, jawab Naila Arumi, tapi kata ibu, aku dari kecil ngomongnya kayak nenek-nenek. Bagas Wiratama mengangguk, dan kamu yakin aku bisa jalan cuma karena pakai otak? Gak cuma itu, kata Naila Arumi dengan keseriusan yang ganjil untuk anak sekecil itu, aku yakin Bapak butuh alasan untuk mau hidup lagi. Kalau Bapak beneran mau, baru, keajaiban, mulai muncul. Bagas Wiratama menatapnya dalam-dalam, heran sejak kapan anak 6 tahun jadi satu-satunya orang yang berani menelanjangi putus asa yang ia simpan rapat. Naila Arumi berdiri, menatap sekeliling ruangan, lalu berkata, besok Bapak coba lakukan satu hal yang Bapak nggak pernah lakukan selama 10 tahun, misalnya Bapak sendiri dorong kursi roda sampai ujung halaman, lihat ke kaki bukit, tadi aku lihat ada orang tua duduk main seruling bambu di sana. Enak banget didengar, kaki Bapak memang lumpuh, tangan Bapak juga lemah, tapi Bapak masih bisa kendalikan kursi roda, yang penting Bapak mau bergerak. Bagas Wiratama diam, Naila Arumi menunduk, kedua tangan di belakang punggung, aku harus pulang, ibu pasti sebentar lagi menelepon. Tunggu, potong Bagas Wiratama, besok kamu bisa balik. Siang? Aku sekolah, jawab Naila Arumi, lalu menatapnya cepat, habis pulang sekolah gimana? Kalau pulang sekolah sore gimana? Tanya Bagas Wiratama. Boleh? Naila Arumi tersenyum, lalu Bagas Wiratama mengambil sebungkus biskuit dari rak dapur dan menyodorkannya agar ia bawa pulang untuk dimakan bersama ibunya. Biskuit impor yang dulu ia pesan dari Jakarta. Naila Arumi menerimanya dengan malu-malu, mengucap terima kasih, kemudian membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan di belakangnya aroma angin dingin dan tawa anak kecil. Sendirian lagi, Bagas Wiratama meluncurkan kursi. Rodanya kembali ke jendela kaca, menekan tombol hingga pintu menuju halaman belakang terbuka, angin menyusup membawa kabut dan bau rumput liar. Dari sana ia melihat atap-atap rumah rendah di lembah yang samar di balik gerimis, dan benar seperti kata Naila Arumi, di ujung halaman ada seorang pria bertubuh kecil duduk sendiri meniup seruling bambu. Suaranya samar namun memikat. Bagas Wiratama diam lama lalu menghela napas dan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun ia menggerakkan tuas kursi roda ke arah tanjakan kecil, bukan untuk menikmati musik, melainkan untuk memulai ujian sungguhan bagi dirinya sendiri. Sore di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, tetap menggigit, kabut menggantung di lereng bukit melilit villa seperti selendang tua. Tetapi hari itu halaman terasa berbeda. Dari balik kaca Bagas Wiratama memperhatikan kabut yang berputar tertiup angin dengan mata seorang lelaki yang sedang menimbang satu belokan kecil yang bisa mengubah hidup. Iya. Bangun lebih pagi bukan karena punggung sakit atau mimpi lama, melainkan karena satu hal yang ingin ia coba. Keluar dari lingkaran karat 10 tahun, pergi sampai ujung halaman tempat pria peniup seruling yang disebut Naila Arumi. Ia tak menyangka seorang yang dulu jadi simbol kuasa kini harus menyalakan kursi roda dengan tangan gemetar dan menajamkan mata seperti anak kecil belajar mengemudi. Setiap bagian jalan batu yang tidak rata membuat roda oleng dan ia berhenti sejenak, keringat keluar. Meski udara sekitar 15 derajat, sampai akhirnya ia tiba juga. Di tengah rimbun pinus ada sebuah panggung batu kecil yang dulu tempatnya meletakkan kursi santai dan kini berlumut. Sekitar 3 meter dari sana, di bawah pinus tua, seorang pria kurus duduk bersandar pada batang, memegang seruling bambu tua yang ujungnya menguning dimakan waktu. Ia memakai jaket kanvas pudar, rambutnya jarang beruban, tampangnya mirip pengembara. Alunan seruling naik, mula-mula goyah dan sumbang, lalu makin halus, berayun seperti napas tanah, bukan musik pesta elit yang biasa didengar Bagas Wiratama, melainkan nada sederhana yang kasar namun mengingatkannya pada sesuatu yang jauh. Mungkin sore masa kecil berlari tanpa alas kaki atau malam berdiri di bawah teras saat hujan mendengarkan kota yang diam. Ketika Bagas Wiratama mendekat, musik berhenti, pria itu menengadah. Matanya terkejut namun waspada. Selamat sore, kata Bagas Wiratama lebih dulu. Saya pemilik rumah ini. Pria itu mengangguk, diam. Beberapa detik, saya kira rumah ini kosong. Bagas Wiratama menyunggingkan senyum tipis. Saya tinggal sendiri, tapi sudah lama sekali tidak pernah turun ke bagian ini. Pria itu menunjuk serulingnya. Nada ini bikin Bapak penasaran? Tidak sepenuhnya. Ada anak kecil yang menyuruh saya ke sini. Pria itu tertawa pendek, seraknya nyata. Anaknya Naila Arumi, kan? Rambut dikuncir dua,
Suka lari memetik rumput liar. Bagas Wiratama mengangguk. Kamu kenal dia? Tidak dekat, tapi kadang dia duduk di samping saya mendengarkan. Dia tidak banyak bicara. Cuma pernah tanya kenapa saya sedih. Pria itu menatap lurus. Bapak sedih? Bagas Wiratama menjawab pelan. Bukan sedih. Saya cuma sudah tidak punya gairah lagi. Lalu ia menatap mata pria itu. Mata seseorang yang pernah remuk, pernah terkubur, lalu menggali dirinya sendiri tanpa ada yang tahu. Dulu saya pernah merasa memegang dunia. Sekarang satu langkah pun jadi kemewahan. Pria itu meletakkan seruling, menyilangkan tangan. Saya dulu tukang panggung di Taman Ismail Marzuki. Tim, Jakarta, katanya. Lalu suatu hari istri saya meninggal karena kecelakaan motor. Saya berhenti kerja, meninggalkan kota, meninggalkan semuanya. Saya mengembara dari ujung Sumatera sampai Nusa Tenggara 7 tahun. Kadang lapar sampai mengais nasi sisa. Kadang tidur di bawah jembatan. Tapi suatu hari aku meniup lagi seruling tua itu, dan aku akhirnya mendengar suara hatiku sendiri. Kata Arman Hidayat, Bagas Wiratama terdiam bukan karena kehabisan kata-kata, melainkan karena setiap kalimat pria itu terasa seperti cermin bagi hidupnya sendiri. Penuh harta namun kosong. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Tanya Arman Hidayat. Bapak masih bisa mendengar suara hati Bapak? Bagas Wiratama menjawab pelan, sudah lama sekali aku memutus sambungannya. Arman Hidayat berkata sederhana, kalau begitu sambungkan lagi. Aku dan Bapak sama, kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Dan ketika seseorang tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, barulah ia benar-benar bebas. Langit di barat memerah. Cahaya senja menetes di atas halaman, menciptakan hening aneh di antara dua lelaki yang pernah sama-sama punya harga diri tinggi. Tanpa kartu nama, tanpa jabatan, hanya satu melodi seruling dan beberapa kata jujur, mereka saling mengerti. Besok Bapak kembali ke sini, kata Arman Hidayat, bawa satu kenangan yang paling Bapak simpan rapat. Untuk apa? Tanya Bagas Wiratama. Supaya Bapak tahu apakah Bapak masih bisa merasakan sesuatu. Bagas Wiratama mengangguk. Di jalan pulang ia melihat Naila Arumi menunggu di tengah jalur batu. Tangan kecilnya memegang layang-layang kertas yang pinggirnya tambal sulam. Rambutnya lembab oleh kabut. Kamu nungguin aku? Tanya Bagas Wiratama. Naila Arumi mengangguk. Aku pikir Bapak butuh teman untuk perjalanan pertama. Bagas Wiratama tidak menjawab. Hanya memutar kursi roda dengan tombol lalu bergerak pelan maju. Di sampingnya seorang gadis 6 tahun dengan tatapan yang membuatnya percaya bahwa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia sedang menuju arah yang benar. Roda kursi rodanya meninggalkan jejak jelas di rumput basah. Jejak baru yang tipis namun nyata dari seorang lelaki yang nyaris lenyap dari hidup. Keesokan paginya villa terasa lebih terang meski kabut masih menggantung. Bagas Wiratama terbangun lebih pagi dari biasanya. Untuk pertama kalinya ia tidak bangun karena nyeri atau mimpi buruk, melainkan karena menunggu. Ada sesuatu berdebar di dadanya seperti anak kecil menjelang hari pertama sekolah. Takut dan bersemangat sekaligus. Ucapan Arman Hidayat terulang di kepalanya seperti perintah yang sunyi. Bawa kenangan yang paling disimpan rapat, dan Bagas Wiratama bertanya dalam hati. Dari lebih 60 tahun hidupnya, kenangan mana yang paling rapat ia kunci? Kontrak bisnis bernilai miliaran, malam-malam pesta bersama para pejabat, atau senyum tipis istrinya sebelum semuanya runtuh. Ia mendorong kursi roda ke sisi ranjang lalu membungkuk dengan susah payah, meraba ke bawah kolong. Debu tebal menyembur dari sebuah koper kain hijau tua bergaya militer yang talinya sudah aus, baunya lembab dan tua seperti waktu. Koper itu satu-satunya benda yang ia simpan dari masa mudanya ketika ia masih mahasiswa miskin dari Purworejo, Jawa Tengah yang merantau ke Yogyakarta untuk belajar ekonomi. Di dalamnya ada barang-barang yang tampak tak berguna. Beberapa surat tangan yang menguning, buku catatan rencana usaha yang penuh coretan, dan yang paling penting, selembar foto lama. Dirinya dan Ratnasari saat masih muda, berpose di tepi pantai Bali, Sanur. Foto itu murahan, sekadar kolas kecil, tapi itulah satu-satunya benda yang masih menyimpan bayangan dirinya yang dulu. Tanpa perhitungan, tanpa status, hanya cinta dan mimpi bodoh. Ia memegang foto itu lama, lalu seperti didorong sesuatu dari dalam, ia menyelipkannya ke saku dada kemeja dan mengendalikan kursi rodanya keluar kamar, menyusuri jalur kemarin menuju hutan pinus. Arman Hidayat sudah duduk di bawah pohon seperti sedang menunggu. Kali ini ia tidak meniup seruling, hanya menengadah dengan mata yang terang seolah tahu apa yang akan terjadi. Bapak sudah bawa? Tanya Arman Hidayat. Bagas Wiratama mengeluarkan foto itu tanpa berkata apapun dan menyodorkannya. Arman Hidayat menerimanya, menatapnya lama, lalu berkata pelan, dia istri Bapak,
Bagas Wiratama mengangguk. Ratna Sari meninggal 10 tahun lalu. Tepat saat kecelakaan itu terjadi. Suaranya serak, kecelakaan mobil, aku yang mengemudi, hujan deras, mobil tergelincir, dia meninggal di tempat, sementara aku hidup tapi rasanya sudah bukan manusia. Arman Hidayat tidak menimpali, hanya mengembalikan foto itu dengan hati-hati. Menurut Bapak tentang itu bagaimana? Tanyanya. Bagas Wiratama menatap jauh. Aku juga tidak tahu. Awalnya aku membenci diriku sendiri. Lalu aku berusaha lupa. Berusaha hidup seolah aku tidak ada. Aku pikir kalau hidup cuma jadi tubuh kosong. Bedanya apa dengan mati? Arman Hidayat memejamkan mata sejenak lalu berkata, Bapak bukan satu-satunya yang pernah kehilangan. Bedanya Bapak berhenti hidup sejak saat itu. Sementara orang sepertiku membawa luka itu kemana-mana sampai aku belajar melihatnya sebagai bagian dari diriku. Tangan Bagas Wiratama mencengkeram sandaran kursi roda listrik. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Arman Hidayat menjawab tenang, mulai dari. Menatapnya langsung. Hari ini Bapak sudah melakukannya. Bapak membawa kenangan itu dan berani menghadapinya. Itu langkah pertama. Angin menyusup di antara pinus seperti kata-kata yang menenangkan, dan dua pria itu duduk lama tanpa menambah kalimat. Namun di dalam diam itu lapisan emosi yang menua seakan perlahan melunak. Tak lama kemudian, dari jauh terdengar tawa jernih, Naila Arumi muncul sambil memeluk sebuah kotak kayu kecil. Napasnya tersengal, aku telat, katanya, ibuku menyuruh cuci. Beberapa baskom piring jadi aku keluar agak lambat. Bagas Wiratama tersenyum. Untuk pertama kalinya, menunggu seorang anak terasa seperti hal yang layak. Kamu bawa apa? Tanyanya. Naila Arumi mengangkat kotak itu. Ini kotak kayu peninggalan kakekku. Dulu kakekku peracik obat tradisional. Aku masih simpan beberapa resep untuk memijat kaki. Katanya bagus untuk yang lama lumpuh. Tapi aku tidak yakin cocok. Arman Hidayat mengambilnya, memeriksa isi catatan dan bahan, lalu mengangguk. Semua. Bahannya lembut, bisa menghangatkan otot dan membantu peredaran darah. Naila Arumi menatap serius, tapi ada syaratnya. Bagas Wiratama tertawa setengah gugup. Syarat apa? Bapak harus janji. Setiap malam sebelum tidur, Bapak ceritakan satu kisah nyata dari hidup Bapak untuk aku dengar. Naila Arumi menyipitkan mata nakal. Aku mau tahu Bagas Wiratama yang dulu itu hidup seperti apa. Tawa Bagas Wiratama pecah, jernih dan ringan. Seolah beban yang lama dipeluknya retak sedikit. Baik, katanya sambil mengangguk. Satu cerita setiap malam. Tapi kalau kamu ketiduran di tengah, jangan salahkan aku. Naila Arumi menggeleng kuat. Aku tidur larut, ibuku bilang aku mirip kakekku. Makin malam makin melek. Sore itu, 3 orang. Seorang pria yang kehilangan kakinya, seorang pengembara yang kehilangan istrinya, dan seorang anak kecil yang hidup pas-pasan. Duduk di bawah pinus tua, meracik ramuan, menumbuk jahe, menghaluskan bubuk, dan villa yang dulu beku oleh sepi kini diisi tawa dan obrolan hangat seperti rumah yang lama ditinggalkan lalu dinyalakan lampunya lagi. Malam tiba, setelah Naila Arumi dan Arman Hidayat pulang, Bagas Wiratama duduk sendirian dekat perapian, foto Ratna Sari di tangannya. Ia mengusap pelan wajah di foto itu seakan menyampaikan maaf yang lama ia kunci. Lalu ia mulai bercerita, cerita pertama, bukan kepada siapapun, melainkan kepada dirinya sendiri. Tentang hari ia dan Ratna Sari diam-diam bolos, pergi ke pantai. Rebahan di pasir menatap bintang dan berjanji akan berjalan bersama sampai tua. Suaranya bergetar tapi tak lagi tersedak. Dan di malam dingin Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, cahaya dari kamarnya terasa hangat. Bukan lagi nyala yang sendirian, melainkan awal perjalanan pulang menuju hidup. Pagi berikutnya kabut kembali turun. Namun alih-alih meringkuk di kamar seperti biasanya, Bagas Wiratama bangun lebih awal karena ada janji dan ada sesuatu yang berubah pelan. Menggumpal. Samar, sulit dinamai. Di dapur Naila Arumi sudah duduk, kakinya bergoyang di kursi. Memegang pensil dan buku tulis sekolah yang lusuh, ia mencoret-coret gambar Bagas Wiratama dengan 2 kaki yang berdiri. Kamu menggambar aku? Tanya. Bagas Wiratama saat ia meluncur masuk, tersenyum. Naila Arumi menoleh dengan mata terang seperti senter. Iya, lihat, kaki Bapak sudah berdiri, bahkan lagi jalan-jalan. Berani banget mimpinya, goda Bagas Wiratama sambil tersenyum. Jadi aku digambar itu pergi kemana? Naila Arumi menjawab cepat, ke padang rumput belakang villa, kita main layang-layang bareng. Bagas Wiratama terdiam beberapa detik. Di kepalanya mendadak muncul bayangan dirinya saat berusia 10 tahun. Berlari mengejar layang-layang robek, berteriak memanggil ibunya di tengah hamparan sawah.
dan ia sadar mimpi anak-anak memang tak punya batas. Kadang, keajaiban justru mulai dari keyakinan polos seorang anak. Hari itu Arman Hidayat datang lebih awal dari biasanya, membawa tas kain berisi herbal yang sudah disiapkan, juga sebotol minyak jahe dan minyak urut herbal racikannya sendiri. Ketika melihat Naila Arumi ia mengangguk puas. Asisten hari ini tepat waktu. Bagus. Naila Arumi memiringkan kepala dengan wajah serius. Bagas Wiratama itu pasien pertama kita. Mereka memulai sesi pemulihan pertama di area belakang villa. Arman Hidayat menyiapkan bangku kayu panjang agar Bagas Wiratama bersandar nyaman. Lalu menggosokkan minyak jahe dari paha hingga pergelangan kaki dengan gerakan pelan namun stabil, seolah tiap usapan membangunkan otot-otot yang lama tertidur. Awalnya Bagas Wiratama hanya merasakan hangat, lalu muncul rasa seperti ditusuk halus di telapak, dan sekejap tubuhnya menegang seperti tersambar listrik ketika ujung jari kakinya berkedut kecil. Ia menarik napas keras, kaget sampai suaranya nyaris tercekat. Apa itu? Tadi, aku merasakannya. Arman Hidayat tidak berhenti. Benar, aliran darah mulai kembali, tapi Bapak harus sabar. Ini bukan keajaiban sekejap, ini perjalanan yang butuh kemauan. Naila Arumi bersorak, Bapak pasti bisa jalan beneran. Bagas Wiratama menunduk menatap kakinya, kaki yang dulu menopang banyak pencapaian, kini kurus dan rapuh, sempat ia anggap tak berguna. Namun satu sinyal kecil saja sudah membuat jantungnya berdegup seperti anak yang baru belajar melangkah. Sore harinya mereka melanjutkan terapi dengan akupresur dan moksa. Sementara Naila Arumi mencatat tiap langkah rapi di buku lalu bertanya bertubi-tubi seperti dokter magang. Besok boleh coba Bapak duduk di lantai enggak, biar tekanan di sendi panggul berubah? Arman Hidayat tertawa, kamu ini asisten atau bos? Dokter utamanya, jawab Naila Arumi dengan dagu terangkat. Malam itu Bagas Wiratama tidak bercerita tentang uang, politik, atau negosiasi yang mencekik, melainkan tentang masa kecilnya, waktu ia masih bocah penjual koran dari Purworejo, Jawa Tengah, tidur menumpang di serambi tempat ibadah, bermimpi bisa sekolah dan jadi insinyur. Ia berkata lirih, dulu aku tak percaya ada yang mau mendengar kisahku. Tapi kamu mendengarkannya seperti aku ini manusia sungguhan. Naila Arumi menyandarkan kepala. Di bantal, matanya setengah terpejam. Karena Bapak memang orang baik, kalimat itu menggema lama di kepala Bagas Wiratama bahkan setelah Naila Arumi tertidur. Orang baik? Sudah lama tak ada yang memanggilnya begitu. Di dunia bisnis orang memanggil lewat jabatan, angka, dan kepentingan, tapi anak ini tak meminta apapun. Ia hanya menyebutnya baik karena ia bercerita. Keesokan paginya hal aneh terjadi. Saat Naila Arumi mendorong kursi roda listrik membawanya ke belakang, Bagas Wiratama merasakan tekanan ringan di pahanya. Bukan sakit, melainkan kontraksi. Lalu seperti refleks, ia berusaha menggeser kaki, dan kaki itu benar-benar bergerak. Naila Arumi menjerit kegirangan, Bapak, tadi kaki Bapak bergerak. Arman Hidayat segera memeriksa refleks, mengetuk pelan lutut lalu pergelangan kaki. Responsnya lambat tapi nyata, ada kemajuan, katanya berat, pelan sekali, tapi cukup untuk berharap. Mata Bagas Wiratama memerah. Setelah 10 tahun nyaris membatu, hari ini justru dirinya sendiri yang membuatnya terkejut, dan malam itu setelah makan, ia menelepon seseorang yang ia hindari selama 10 tahun. Putra satu-satunya, Raka Pradana, yang tinggal di Jakarta. Telepon itu berdering. 1, 2, 3. Lalu terdengar suara yang mengangkat di seberang sana, suara pria berat sedikit serak, penuh kaget. Halo? Ayah? Bagas Wiratama menggenggam ponsel erat, bibirnya mengatup lama sebelum akhirnya pecah jadi kata-kata. Ini ayah. Ayah cuma mau bilang ayah kangen kamu. Dan ayah minta maaf. Di ujung sana sunyi sejenak, lalu ada hembusan napas bergetar. Aku juga kangen ayah. Kalimat pendek itu seperti merobek semua lapisan dingin yang Bagas Wiratama pakai selama 10 tahun. Malam itu ia bercerita pada Naila Arumi tentang hal lain. Bukan masa lalu yang jauh, melainkan masa depan yang baru. Perjalanan ke Jakarta, pertemuan dengan putra satu-satunya, dan pelukan pertama untuk cucu laki-laki yang belum pernah ia lihat. Naila Arumi menggenggam tangannya kuat-kuat. Bapak pasti bisa jalan, aku yakin. Dan untuk pertama kalinya Bagas Wiratama bukan cuma percaya pada keajaiban, tapi juga mulai percaya pada dirinya sendiri. Bukan sebagai konglomerat, bukan sebagai simbol yang padam, melainkan lelaki yang sedang belajar melangkah dari nol. Berkat seorang anak miskin dan seorang peniup seruling di bawah pinus tua. Pagi itu, taman villa terasa seperti hidup lagi, tak lagi muram seperti bertahun-tahun sebelumnya.
Sekarang hamparan bunga kecil yang Naila Arumi tanam mulai mekar putih di satu sudut, aromanya merambat lewat bingkai kayu dan membuat hati ikut melunak. Bagas Wiratama duduk di kursi roda listrik dengan selimut menutup paha. Tatapannya jauh tapi berbeda dari biasanya. Hari ini ia menunggu seseorang yang sudah terlalu lama ia jauhi. Putra satu-satunya, Raka Pradana. Suara mobil dari gerbang terdengar. Naila Arumi berlari ke sana sambil mengelap tangan. Masih ada sisa tanah menempel. Sebuah SUV putih berhenti. Dari dalam turun seorang pria awal 30-an. Tinggi, wajahnya tegas namun menyisakan garis yang terasa akrab. Ia memakai kemeja biru muda dengan jaket disampirkan di lengan. Melihat Naila Arumi, ia mengangguk pelan dengan ekspresi setengah heran. Naila Arumi cepat berkata, "Aku Naila Arumi, Bagas Wiratama sudah menunggu di taman." "Pak, lewat sini." Ia memimpin dengan langkah kecil yang lincah. Pria itu mengikuti pelan sambil menatap rumah dan kebun sekeliling. Seakan meraba kenangan tua yang tertutup debu waktu. Ketika mereka sampai dekat pinus tua, Bagas Wiratama memutar kursinya. Tatapan pertama antara dua lelaki, ayah dan anak, bukan air mata, bukan pelukan dramatis seperti film, hanya tatapan panjang yang sunyi. Raka Pradana lebih dulu bicara. "Ayah, sehat?" Bagas Wiratama tersenyum tipis. "Sehat apa? Tapi mungkin lebih baik dari dulu." Raka Pradana mendekat. "Waktu ayah telepon, aku kira aku mimpi. Selama ini ayah nggak pernah telepon." Bagas Wiratama menatap mata putranya lurus. "Ayah juga pikir ayah nggak akan pernah bisa. Tapi ada seorang anak kecil yang melakukan sesuatu yang bahkan ayah dan kamu nggak sanggup lakukan." Menyambung lagi tali yang putus, Raka Pradana duduk di kursi dekatnya. Angin menggoyang pucuk pinus, sunyinya rapat. "Bagas." Wiratama menoleh ke samping. Suaranya serak tertahan. "Sejak kecelakaan yang merenggut ibumu, ayah nggak punya keberanian menghadapi kamu. Lihat kamu saja bikin ayah ingat semua yang ayah sebabkan. Jadi ayah lari. Dengan diam. Dengan menenggelamkan diri dalam kerja. Tapi diam itu justru membuat ayah kehilangan kamu." Raka Pradana menatap ayahnya lama. Lalu berkata pelan, "Aku pernah marah banget. Aku salahkan ayah. Kenapa ibu harus pergi? Kenapa ayah menghilang dari hidupku padahal ayah masih ada." Ia berhenti sebentar. Suaranya turun. "Tapi aku nggak pernah berhenti kangen. Dan aku cuma ingin dengar ayah bilang maaf." Bagas Wiratama menggenggam sandaran kursi erat. "Ayah minta maaf. Terlambat. Tapi tetap lebih baik daripada tidak pernah, kan?" Raka Pradana mengangguk. Tak ada yang menangis, tapi di mata mereka ada sesuatu yang mencair. Seperti lapisan es tebal yang akhirnya luluh setelah musim dingin panjang bertahun-tahun. Naila Arumi berdiri diam di samping. Tangannya menggenggam seruling kayu milik Arman Hidayat. Lalu ia tersenyum kecil. "Ayah dan anak sudah baikan. Ya? Sekarang kita bisa makan siang bareng?" Siang itu, untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, Bagas Wiratama makan semeja dengan Raka Pradana. Bukan di pesta mahal restoran mewah, bukan di ruang rapat dengan kontrak raksasa, melainkan di meja kayu sederhana di dapur lama dengan sayur asem seikan gabus, kangkung rebus, dan semangkuk sambal yang Naila Arumi racik sendiri. Raka Pradana makan pelan seolah ingin merasakan tiap rasa. Lalu melihat ayahnya menyuapkan sayur untuk Naila Arumi dan tertawa. "Ayah sekarang jago banget manjain anak kecil." Bagas Wiratama tersenyum, matanya lembut. "Anak kecil ini penyelamat ayah." Selesai makan mereka duduk minum teh. Di beranda, Arman Hidayat juga mampir membawa tambahan ramuan herbal dan mengecek progres terapi. Bagas Wiratama dengan bangga bilang pagi tadi jari kaki kirinya bisa bergerak lebih jelas daripada kemarin. Arman Hidayat hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Sore harinya Raka Pradana berjalan mengelilingi rumah. Ia masuk ke kamar lama ibunya dan berdiri lama di depan rak buku. Di atas meja ia menemukan buku catatan milik Ratnasari dengan tulisan halus. "Kalau suatu hari aku tidak ada, tolong ajari Bagas Wiratama untuk hidup lebih pelan." Raka Pradana tersenyum getir dengan mata berkaca. Ibunya memang selalu melihat lebih jauh dari siapapun. Saat kembali ke ruang tamu, Raka Pradana melihat Bagas Wiratama sedang membacakan buku untuk Naila Arumi. Gadis kecil itu bersandar pada bantal dengan mata setengah terpejam. Sementara suara Bagas Wiratama terdengar rendah dan hangat, persis seperti dulu ketika ia mendongengkan cerita untuk Raka Pradana saat masih kecil. Malam itu Raka Pradana mengeluarkan sebuah kotak kecil. "Ayah, aku mau kasih sesuatu." Bagas Wiratama membukanya dan menemukan sebuah gambar sederhana tapi penuh rasa. Bagas Wiratama berdiri di dekat pinus tua. Tangannya menggandeng seorang anak perempuan dan seorang pria muda. Bertiga menatap matahari terbit. "Kamu yang gambar?" tanya Bagas Wiratama. "Bukan?" Raka Pradana menggeleng.
Itu gambar cucu perempuan ayah, lalu ia mengaku pelan, ayah belum tahu. Aku punya anak perempuan, umurnya 7, tubuh Bagas. Wiratama seakan terpaku, namanya siapa? Alia Kinanti. Dia mirip ibu. Bagas Wiratama menghela napas pelan. Kapan ayah bisa ketemu dia? Raka Pradana menggenggam tangan ayahnya. Kalau ayah sudah siap berdiri, dia akan lari dan peluk ayah. Kalimat itu terasa seperti cambuk yang membangunkan, bukan sekadar janji, tapi tujuan yang menunggu di ujung jalan. Malam itu Bagas Wiratama sulit tidur. Ia bermimpi berdiri di sebuah peron stasiun menyambut seorang anak perempuan yang berlari memeluknya. Rambutnya mengembang, matanya terang, suaranya seperti gema dari ingatan. Kakek. Kakek sudah bisa berdiri. Ia terbangun dengan air mata. Bukan air mata sedih, melainkan air mata seseorang yang seperti dilahirkan kembali. Keajaiban itu sudah mulai, dan kini Bagas Wiratama tahu ia tidak sendirian. Ada Naila Arumi, ada Arman Hidayat, dan sekarang ada Raka Pradana serta seorang cucu perempuan kecil yang menunggunya di depan. Di sisi lain dari luka, dari maaf, dan dari cinta yang tidak pernah benar-benar mati. Beberapa hari setelah Raka Pradana kembali ke Jakarta, Bagas Wiratama berubah total. Bangun lebih pagi, tidak lagi menunggu dipanggil Naila Arumi untuk turun dari ranjang. Meski kedua kakinya masih lemah, ia mulai latihan menekuk meluruskan setiap pagi di bawah arahan Arman Hidayat, ditambah latihan fisioterapi sederhana, ketekunan dan senyumnya seolah menulari seluruh villa yang dulu beku. Tetapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu sore Naila Arumi pulang dengan wajah cemas, ia tak banyak bicara, hanya menyusun sayur di dapur lalu duduk lesu di anak tangga. Ada apa? Tanya Bagas Wiratama. Naila Arumi ragu-ragu lalu menyerahkan koran lokal yang baru dibelinya. Di lampiran ada judul besar tentang seorang konglomerat yang menghilang dan tiba-tiba muncul lagi. Disembuhkan dengan obat sakti rakyat. Di bawahnya ada foto jarak jauh. Bagas Wiratama duduk di kursi roda listrik di taman. Di sampingnya Arman Hidayat dan Naila Arumi yang sedang membawa mangkuk ramuan. Isi beritanya penuh bumbu dan prasangka. Seolah Bagas Wiratama putus asa sampai mencari mukjizat, seolah ia sedang dimanfaatkan orang tak jelas untuk terapi yang dianggap tak masuk akal. Bagas Wiratama membaca pelan-pelan, wajahnya tidak marah, hanya terdiam cukup lama. Siapa yang sengaja bikin begini? Tanya Naila Arumi lirih, lalu menambahkan bahwa Bu Idia, penjual sayur di sekitar situ, bilang ada orang asing mondar-mandir banyak tanya, bahkan ada wartawan. Dari belakang halaman Arman Hidayat masuk, mendengar semuanya ia menghela napas, mengelap tangan dengan handuk, lalu berkata enteng, tabiat manusia memang penasaran. Orang yang dulu pernah memimpin Bursa Efek Indonesia, lalu lumpuh dan mengasingkan diri di pegunungan, tiba-tiba menunjukkan kemajuan karena ramuan tradisional. Kalau tidak jadi bahan omongan justru aneh, Naila Arumi membantah, tapi mereka memelintir fakta, aku bukan dukun, aku cuma mau bantu. Bagas Wiratama menenangkan dengan suara tenang, kita tidak perlu membela diri, kita tahu kita sedang melakukan apa. Itu cukup. Malamnya, di gerbang villa di hutan pinus Lembang, terdengar ketukan dan muncul seorang pria berkacamata minus dengan setelan jas abu-abu yang memperkenalkan diri sebagai wartawan media nasional dari Jakarta. Sopan, tutur katanya halus, tapi matanya berkilat penuh selidik. Kami ingin memperjelas kondisi kesehatan Anda, publik sangat peduli. Bagas Wiratama mengangkat alis, publik? Aku sudah meninggalkan publik 10 tahun. Apalagi yang perlu mereka pedulikan? Si wartawan tersenyum, Anda dulu simbol. Kalau Anda benar pulih berkat terapi tradisional, itu kisah inspiratif dan bernilai besar. Arman Hidayat berdiri di belakang Bagas Wiratama dengan tatapan tajam. Dia bukan alat untuk berita cari klik, si wartawan berdalih. Kami tidak berniat buruk, cukup wawancara singkat atau setidaknya foto yang lebih jelas. Bagas Wiratama mengangkat tangan memberi isyarat. Menolak? Aku menolak. Ini tempatku sembuh, bukan panggung. Si wartawan tersenyum kaku, pamit, lalu pergi. Namun pagi berikutnya media sosial meledak dengan judul-judul liar di Instagram, TikTok, dan X, menuduh Bagas Wiratama gila karena bangkrut, atau disembuhkan mukjizat, bahkan menyindir anak kecil jadi dokter untuk konglomerat. Naila Arumi panik, menunduk lari dan bersembunyi di kebun wortel liar yang biasa ia datangi sendirian. Sampai Arman Hidayat menemukan ia memeluk lutut sambil menangis terseduh, aku cuma mau bantu. Aku tidak salah apa-apa. Arman Hidayat duduk di sampingnya, menaruh tangan di bahunya. Kamu melakukan hal yang luar biasa, tapi kadang melakukan yang benar tidak selalu dipuji.
Apalagi kalau kebenaran itu menampar iri hati. Bagas Wiratama berbeda. Ia diam, bahkan tidak menyentuh makan siangnya. Menjelang sore ia menggerakkan kursi roda listrik sendirian ke taman. Duduk menatap deretan pinus yang meliuk ditiup angin. Raka Pradana menelepon dari Jakarta. Ayah, aku baca semuanya. Keterlaluan, Bagas Wiratama menjawab pelan, tidak apa. Mereka berhak bicara. Dulu ayah juga pernah membesar-besarkan banyak hal demi keuntungan. Sekarang ayah mencicipi rasanya. Reputasi itu sudah tidak penting buat ayah, tapi ada yang lebih penting. Jangan sampai Naila Arumi terluka, dia masih terlalu kecil. Malam itu Bagas Wiratama sendiri mendatangi kamar Naila Arumi. Gadis kecil itu duduk mencoret-coret buku dengan mata bengkak merah. Bagas Wiratama mengusap kepalanya, biar mereka ngomong. Ayah cuma peduli satu hal, karena kamu, ayah sedang melangkah pelan-pelan kembali ke hidup, dan itu tidak bisa dirampas siapapun. Ayah juga tidak marah padamu. Ayah bangga. Kalau kamu mau, kita bisa terus diam dan hidup seperti biasa. Atau kita melangkah ke terang bersama. Meski harus menembus gelap, Naila Arumi menatapnya. Matanya perlahan terang. Aku tidak takut, asal ada ayah. Dan pagi berikutnya Bagas Wiratama memutuskan mengadakan konferensi pers kecil. Bukan untuk media sensasi, melainkan mengundang kenalan lama di dunia investasi, sahabat lama, dan beberapa jurnalis yang ia anggap terpercaya. Dalam konferensi pers kecil itu, Bagas Wiratama menegaskan dengan jelas bahwa ia tidak sembuh karena mukjizat, melainkan karena ketekunan, program rehabilitasi medis yang konsisten, terapi yang memadukan pendekatan modern dan tradisi seperti fisioterapi, akupresur, latihan mental, serta, yang paling penting, karena seorang anak kecil yang punya hati penuh kasih, pidatonya ditutup dengan kalimat yang membuat ruangan hening. Saya pernah kehilangan segalanya. Uang, kuasa, nama besar. Lalu saya sadar yang paling saya butuhkan bukan sesuatu yang bisa dibeli, melainkan seseorang yang benar-benar percaya saya bisa berdiri lagi. Naila Arumi memberi saya itu. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun merampasnya dari saya untuk kedua kalinya. Di bawah kilatan lampu kamera, untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, Bagas Wiratama duduk tegak dengan tatapan mantap. Jemarinya menggenggam pelan tangan Naila Arumi di sampingnya seolah menyatakan pada dunia bahwa mukjizat itu nyata. Asal orang cukup berani percaya pada kebaikan dan melangkah melewati nyinyir. Perjuangan belum selesai, tapi ia sudah paham harga sebuah gosip tidak ada apa-apanya jika kita punya keyakinan pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada masa depan yang tetap layak diperjuangkan. Pagi di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, dimulai dengan gerimis halus, butiran air menempel di dahan pinus dan berkilau di matahari pagi. Seperti serbuk cahaya, di villa di hutan pinus Lembang yang tua, Bagas Wiratama duduk di kursi kayu dekat jendela memandang taman. Tempat Naila Arumi sibuk menggosok kursi batu yang berlumut sisa hujan malam. Ia kini bisa merasakan lebih banyak dari kedua kakinya berkat terapi rutin, fisioterapi, pijat titik tekan, dan latihan batin dari Arman Hidayat, sahabat aneh yang ia temui di bawah pinus. Namun hari ini ia ingin melakukan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar tanda-tanda kecil. Kamu percaya ayah bisa jalan? Tanya Bagas Wiratama saat Naila Arumi masuk dengan rambut basah. Gadis kecil itu menjawab tanpa ragu, bukan cuma jalan, ayah juga bisa lari. Bagas Wiratama terkekeh, kalau lari biar kamu saja. Ayah pelan-pelan, ia menumpuk kedua tangan pada sandaran kursi dan mencoba berdiri. Kali ini berbeda. Ada tekanan nyata di telapak, ada nyeri tipis, ada dorongan lemah yang terasa hidup. Arman Hidayat mendekat dan meletakkan tangan di punggungnya. Tidak usah buru-buru. Percaya pada kaki ayah. Mereka tidur 10 tahun. Sekarang cukup ayah panggil dengan cara yang benar. Bagas Wiratama mengangguk. Kakinya gemetar menyentuh lantai. Beberapa detik seolah membeku. Lalu tumit kiri terangkat sedikit. Disusul kaki kanan. Naila Arumi menahan napas. Tangan gemetar mengangkat ponsel untuk merekam. Satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Ia belum tegak sempurna, tapi jelas ia bergerak bukan dengan kursi roda listrik melainkan dengan tenaganya sendiri. Mereka bertiga terdiam, setetes air mata meluncur di pipi Bagas Wiratama, hening namun menyala seperti fajar yang pecah dari balik awan tebal. Lihat, bisiknya, mukjizat itu tidak jauh, dia ada di tempat kita tidak menyerah. Sore harinya Bagas Wiratama menatap dirinya di cermin besar dan tidak lagi melihat lelaki tak berdaya, melainkan seseorang yang kembali pulang lewat keyakinan dan daya tahan. Telepon berdering, Raka Pradana dari Jakarta. Ayah, aku sudah lihat videonya. Ayah melangkah, Bagas Wiratama tertawa pelan.
Baru beberapa langkah gemetar, Raka Pradana menjawab, tapi itu langkah yang paling membuatku bangga. Aku dan Maya Kartika akan ke Lembang akhir pekan ini, dan Kian Aditya juga heboh. Dia bilang mau ketemu, kakek yang bisa sulap. Bagas Wiratama tertawa lepas, sudah lama ia tidak mendengar panggilan kakek untuk dirinya. Lalu suaranya meluruh, ayah minta maaf karena hilang dari terlalu banyak momen. Raka Pradana menenangkan, tidak apa, ya. Memulai lagi tidak pernah terlambat. Menjelang senja Naila Arumi menuntun Bagas Wiratama ke halaman rumput belakang villa dan membawa kejutan. Sebuah layang-layang kecil buatan tangannya dari kertas kerajinan, direkatkan dengan lem dan benang. Aku bikin ini seminggu, ayah bantu aku terbangkan ya. Kalau ayah bisa menahannya supaya tidak jatuh, itu mukjizat yang lain. Ia tersenyum yakin, aku percaya ayah, seperti ayah percaya pada kaki ayah. Mereka berlari pelan bersama di padang rumput belakang villa. Bagas Wiratama melangkah satu persatu dengan hati-hati, seolah berjalan di atas permukaan danau yang rapuh, sementara Naila Arumi berlari di depan menarik layang-layang ke atas. Angin menguat, layang-layang itu terangkat, dan Bagas Wiratama menengadah menatap sayapnya yang sempat bergetar di langit senja Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, yang mulai keunguan sebelum akhirnya stabil dan melesat tinggi. Mirip ayah ya, katanya pelan. Awal-awalnya oleng, tapi akhirnya bisa terbang juga. Naila Arumi tertawa lebar, berputar sambil melambaikan tangan, angin kencang, rumput basah, langit terasa luas, dan pada detik itu juga, lelaki yang 10 tahun hidup di kursi roda listrik tiba-tiba merasa tidak lagi terikat, tidak lagi ditindih masa lalu. Ia bebas, benar-benar bebas. Malamnya Bagas Wiratama duduk di meja kayu tua, kertas dan pena ditata rapi, lalu mulai menulis ulang wasiat, tetapi bukan pembagian harta seperti 10 tahun lalu. Ini menjadi arah masa depan untuk Krylov Development, untuk perusahaannya. Sebuah peta baru yang untuk pertama kalinya menaruh manusia sebagai pusatnya. Ia ingin mendirikan yayasan beasiswa Naila bagi anak-anak miskin yang rajin belajar di daerah pegunungan. Ingin membuka pusat rehabilitasi medis komunitas gratis bagi orang miskin pasca stroke, dan ingin mengadakan sesi berbagi terbuka. Bukan untuk menjawab media, melainkan untuk menyalakan kembali keyakinan bahwa orang tidak boleh menyerah. Bahwa hal-hal kecil bisa mengubah hidup, dan bahwa kebaikan yang tampak sederhana justru paling sering hilang di zaman modern. Ketika ia menandatangani surat terbuka terakhir untuk masyarakat, Naila Arumi masuk membawa 2 gelas susu hangat. Ayah serius banget ngapain? Ia bertanya. Dan Bagas Wiratama tersenyum, menulis ulang wasiat. Bukan untuk harta, tapi untuk hidup. Naila Arumi meletakkan gelas di meja lalu menyandarkan kepala di bahunya. Ayah tahu nggak? Sekarang ayah bukan cuma mukjizat buat aku. Ayah sudah jadi pahlawan buat banyak orang. Mata Bagas Wiratama berkaca-kaca, tapi buat kamu, ayah tetap kakek-kakek yang suka cengeng kan? Naila Arumi mengangguk mantap. Selamanya, malam itu bulan purnama menyinari lereng, dan dari bawah pinus terdengar alunan seruling Arman Hidayat yang panjang seperti menghubungkan langit dengan tanah, masa lalu dengan hari ini, dan masa depan yang sedang terbuka. Bukan lahir dari kemewahan, melainkan dari perjalanan seorang manusia yang berdiri kembali karena seorang anak kecil miskin yang berani percaya pada sesuatu yang sudah tidak dipercaya siapapun. Minggu pagi, villa di atas bukit menyambut suasana yang berbeda. Bukan lagi hanya hembusan angin dingin dari celah jendela, melainkan riuh tawa, langkah kaki anak-anak berlarian di lorong kayu, dan aroma roti panggang memenuhi dapur. Raka Pradana datang dari Jakarta membawa keluarga, Maya Kartika, perempuan lembut dan matang, langsung memeluk Bagas Wiratama begitu melewati ambang pintu. Sementara Kian Aditya tidak menunggu izin siapapun, ia berlari ke halaman belakang ke arah layang-layang kertas buatan Naila Arumi yang tergantung di kait, lalu berseru, "Kakek, ajarin aku main layang-layang." Bagas Wiratama tertawa, "Kalau kakek bisa nerbangin dengan rapi, kamu wajib gandeng kakek keliling sekolah buat pamer." Naila Arumi berlari keluar dari dapur dengan tangan masih berlumur adonan. "Aku bantu kalian siapin layang-layangnya. Layang-layang ini jago terbang." Hangatnya keluarga terasa aneh sekaligus indah. Tidak ada lagi jarak antara mantan raja finansial yang dulu menghiasi halaman utama berita ekonomi dan gadis kecil yang dulu hidup dari sisa makanan. Tidak ada lagi rasa segan atau minder. Hanya manusia-manusia yang sedang bersama-sama menemukan kembali hidup, kasih, dan harapan. Sore harinya Bagas Wiratama mengundang semua orang ke halaman belakang untuk menyaksikan apa yang ia sebut upacara kecil dalam hidupnya. Di bawah pinus tua kursi-kursi disusun rapi. Arman Hidayat menyiapkan saung sederhana.
Sebuah speaker kecil dan mikrofon, cukup untuk membuat semua orang mendengar. Lalu Bagas Wiratama melangkah keluar perlahan, namun kali ini tanpa perlu ditopang siapapun. Bagas Wiratama berdiri tegak di hadapan semua orang. Keluarga, tetangga, para mantan pekerja kebersihan yang dulu bekerja di perusahaannya, sampai beberapa jurnalis yang hadir namun tak lagi berani menyela seperti dulu. Lalu ia memulai dengan suara rendah yang hangat, 10 tahun lalu, saya kehilangan segalanya, bukan karena saya jatuh, tetapi karena saya mengira saya tidak membutuhkan siapapun. Saya membangun sebuah kerajaan finansial, memimpin ribuan orang. Namun saya tidak cukup berani menghadapi diri saya sendiri ketika runtuh. Kemudian ia menoleh ke arah Naila Arumi yang berdiri di samping Arman Hidayat. Gadis kecil itu diam tetapi matanya menyala. Dan Bagas Wiratama melanjutkan, lalu suatu hari, seorang anak mengetuk pintu rumah saya. Dia tidak meminta uang, tidak meminta belas kasihan, dia hanya meminta sisa makanan, dan sebagai gantinya dia berjanji akan membantu saya berjalan lagi. Beberapa orang sempat tersenyum kecil namun segera terdiam ketika ia menambahkan. Saya tertawa waktu itu, dan saya salah, dia tidak memberi saya obat ajaib, tidak ada mukjizat instan, dia hanya mengajari saya satu hal. Mukjizat itu ada ketika seseorang tidak menyerah, lalu ia mengeluarkan sebuah amplop resmi kecil dari saku. Hari ini saya umumkan pendirian Yayasan Beasiswa Naila atas nama gadis ini. Yayasan ini akan mendukung anak-anak miskin yang berbakat dan berdaya juang, bukan hanya lewat uang, tetapi lewat jalan pengembangan masa depan mereka. Dan saya juga akan menghibahkan 15% saham perusahaan untuk memastikan yayasan ini berjalan jangka panjang. Tepuk tangan meledak. Tetapi Naila Arumi masih berdiri kaku dengan mata memerah. Arman Hidayat meletakkan tangan di bahunya dan mengangguk pelan. Kamu mau bilang sesuatu? Tanya Bagas Wiratama. Naila Arumi maju ragu-ragu, menggenggam mikrofon dengan dua tangan yang gemetar. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku cuma anak miskin. Dulu aku pikir hidupku cuma berputar di sekitar tumpukan sampah, nasi dingin, dan mimpi yang bahkan tidak berani aku impikan. Tapi lalu aku bertemu Bagas Wiratama. Beliau bukan cuma memberiku makan, beliau membuatku melihat bahwa aku juga bisa membawa sesuatu untuk dunia. Ia berhenti, menahan tangis. Dulu aku takut aku cuma pengemis, orang rendahan, tapi sekarang aku mengerti. Kadang orang yang paling miskin, bukan yang tak punya apa-apa, melainkan yang tak berani mencintai dan percaya. Dan kadang justru yang paling miskinlah yang punya hati paling kaya. Halaman itu senyap sesaat lalu pecah oleh tepuk tangan yang tak putus-putus. Beberapa orang mengusap air mata, dan Kian Aditya berlari memeluk Naila Arumi sambil berseru bahwa dia superhero. Malamnya ketika semua orang pulang, Bagas Wiratama duduk di dekat jendela bersama gitar tua. Memetik beberapa nada pelan yang belum rapi namun penuh rasa. Arman Hidayat mendekat meletakkan serulingnya di meja dan berkata, "Sekarang, Pak, giliran Bapak yang bisa meniup." Bagas Wiratama tertawa, "Belum tentu, saya tidak pernah belajar teori musik." Arman Hidayat menjawab tenang, "Musik tidak selalu butuh nada yang sempurna." Bagas Wiratama mengangguk, "Sama seperti hidup, tidak harus sempurna, cukup tulus." "Tepat," kata Arman Hidayat, di bawah sinar bulan yang memantul perak di atap villa di hutan pinus Lembang di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, 3 manusia. Seorang lelaki tua yang pernah kehilangan segalanya, seorang anak yang hidup dari keyakinan, dan seorang peniup seruling yang aneh namun hangat. Duduk bersama tanpa perlu banyak kata. Karena mereka paham perjalanan itu dimenangkan bukan oleh kaki, melainkan oleh hati. Keesokan paginya, saat Naila Arumi membuka pintu dan melangkah ke taman, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum. Pohon sawo Manila yang ia tanam dari biji di dalam kaleng bekas ternyata mengeluarkan tunas hijau, dan ia mengerti, mukjizat itu nyata bukan karena terjadi mendadak, melainkan karena bertunas pelan-pelan di dalam orang yang berani percaya, berani mencintai, dan berani hidup baik meski hanya berawal dari semangkuk sisa makanan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermakna, silakan tekan like, bagikan, atau tinggalkan komentar. Setiap masukan dan perasaanmu adalah semangat agar kami terus berkarya dan memperbaiki video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.